أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada tanggal 22 Ramadan. Insyaallah malam hari ini adalah malam ganjil yang kedua, yaitu malam 23, di mana kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Begitu besarnya nilai Al-Quran di sisi Allah, sehingga Allah menjadikan Lailatul Qadar seolah-olah sebagai hari ulang tahun Al-Quran yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan kesempatan untuk hamba-hambanya yang beriman untuk berjuang mendapatkan bonus istimewa dari Allah, di mana amal kebaikan ataupun amal ibadah yang kita lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar oleh Allah diberi nilai khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi misalnya kita malam itu sholat sunat 5 rakaat bertepatan dengan Lailatul Qadar, mestinya nilai sholat kita itu hanya 5 menit. Tapi karena Lailatul Qadar oleh Allah diberi nilai lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung secara tahunan berarti 83,3 tahun. Bayangkan, kita diberi nilai ibadah oleh Allah, ibadah selama 83 tahun, dan itu sepenuhnya untuk ibadah. Ya, menit-menitnya itu semua ibadah. Beda dengan ibadah harian kita. Ya, kita setiap hari beribadah, tapi kita juga mengerjakan dosa. Kita juga banyak istirahat. Kalau diambil secara persentase, hidup kita satu hari yang 24 jam itu kira-kira mayoritasnya untuk apa? Ya, mungkin nilai ibadahnya itu sangat kecil. Yang terbesar ada untuk santai, untuk ngobrol ngalor ngidul yang gak jelas manfaatnya, dan kadang-kadang juga untuk berbuat dosa. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar,
kita oleh Allah diberi nilai ibadah penuh. Ya, penuh itu artinya ibaratnya kita hidup sehari lamanya 24 jam. Itu 24 jam itu tiap menitnya, bukan tiap jam, tiap menitnya itu bernilai ibadah. Dan itu kita diberi 83 tahun, Masya Allah. Ya, bisa dibilang bahwa mendapat Lailatul Qadar itu jaminan masuk surga, jaminan bebas dari hukuman neraka. Kemudian kalau tadi saya bilang bahwa ini seolah-olah jadi ulang tahun Al-Quran yang diturunkan pada Lailatul Qadar, bulan Ramadan, kita perlu melihat seperti apa Al-Quran itu sehingga begitu istimewanya di sisi Allah. Sampai hari diturunkan Al-Quran dijadikan satu hari istimewa, peringatan hari ulang tahun. Kalau kita lihat secara umum, Al-Quran itu ada mukjizat paling agung, ya, paling agung. Tidak ada mukjizat Nabi yang bisa menandingi Al-Quran. Sekarang kita mau bicara mukjizat yang mana? Misalnya kita bicara mukjizatnya Nabi Ibrahim. Beliau dibakar di dalam api dan tidak cedera sedikit pun. Coba silakan bapak-bapak cerita ke orang-orang Buddha bahwa Nabi kami, ada Nabi Ibrahim namanya, dibakar hidup-hidup, tidak cedera sedikit pun, bahkan bajunya juga tidak terbakar. Mereka nyanggahnya mudah. Kata mereka, di kami juga banyak pendeta-pendeta bisa jalan di atas api dan nggak apa-apa. Ya, jadi mukjizat itu dengan mentah, ya, dengan mudah bisa dimentahkan. Lalu kalau cerita tentang Nabi Isa, bisa mengobati ini, bisa mengobati itu. Orang buta sejak lahir oleh Nabi Isa bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Kita ceritakan kepada mereka. Mereka juga dengan mudah bisa menyanggah. Pendeta-pendeta kami juga banyak yang bisa berjalan di atas air, bahkan bisa terbang katanya. Tapi jangan coba-coba kalau ceritanya tentang Al-Quran. Tidak ada orang kafir yang bisa menyanggah. Sehingga satu-satunya cara adalah membenarkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Alhamdulillah saya di Jerman itu sudah sering membukakan mukjizat Al-Quran kepada orang-orang kafir dan mereka tidak mampu menyanggah, hanya bisa menerima. Terakhir saya tahun 1999
saya ngurus visa ke Jepang. Saya urus dari Medan. Jadi saya pergi ke Konsulat Jenderal Jepang di Medan. Nah, karena waktunya 3 hari, saya nunggu di sebuah hotel. Di hotel itu ada tamu dari Belanda. Nah, ketika makan pagi terutama, saya duduk dekat dia. Nah, orang Belanda ini karena rumahnya di perbatasan Jerman Belanda, lalu kerjanya di perusahaan Jerman, jadi bahasa Jermannya bagus sekali. Saya ajak ngobrol. Ketika ngobrol, kemudian saya coba belokkan ke masalah agama. Ternyata orangnya tertarik sekali bicara soal agama. Nah, lalu saya ceritakan tentang Islam. Saya juga lakukan kritik-kritik terhadap agama Kristen, ya, berdasarkan kitab suci mereka. Saya termasuk menceritakan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mukjizat yang istimewa. Salah satu mukjizatnya adalah apa yang tertera di surat An-Nur ayat 38-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah. Orang-orang kafir itu amal-amalnya kasarabin biqi'a. Kasarab itu fata morgana. Biqi'a, qi'a itu satu ya mirip lembah tapi kecil, tempat yang agak dalam di bumi. Yahsabuhu dham'anu ma'a, itu terutama kalau di padang pasir, dari jauh kelihatan seperti air. Jadi kelihatan oleh dham'an, orang yang kehausan, itu terlihat seperti air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sampai ketika orang itu mendekat ke tempat itu karena cari air minum, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Di sana nggak ada air, dia tertipu. Kemudian wa wajadallah indahu fawafahu hisabah, dan orang itu akhirnya mendapatkan Allah di dekat di dekat tempat yang lubang atau apa namanya itu yang ada airnya, itu kelihatan ada airnya. Fawafahu hisabah, tiba-tiba Allah menyampaikan hisabnya secara penuh. Ini kisah orang kafir, isinya jelek semua. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya.
Lalu di ayat berikutnya ayat 39, au kadulumatin fi bahri ruji yaghshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Atau perumpamaan lain untuk orang kafir, untuk hatinya orang kafir, kadzulumatin fi bahri luji, seperti kegelapan di laut yang dalam. Kadzulumatin fi bahri luji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Laut yang dalam itu ditutup, di atasnya itu oleh ombak. Di atas ombak itu ombak lagi. Lalu di atasnya adalah kegelapan. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan yang satu lebih gelap daripada yang lain. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau orang mengeluarkan tangannya, jadi tangannya misalnya diletakkan di depan mata, lam yakad yaraha, dia enggak bisa melihatnya. Wa man lam yaj'alillah lahu nur, siapa yang Allah tidak berikan kepadanya cahaya, fama lahu min nur, dia tidak punya cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayat ini sungguh merupakan ayat yang ajaib. Kalau bapak-bapak kemukakan kepada orang-orang kafir, mereka hanya bisa tercengang. Kita tanya kepada siapapun, kepada orang-orang kafir, Anda tahu di mana hidupnya Nabi Muhammad? Umumnya mereka tahu, ya tahu, dia hidup di padang pasir. Apakah Nabi Muhammad itu putra padang pasir sepenuhnya, atau anak pantai, anak nelayan? Pada umumnya orang tahu dia di Mekah. Mekah itu jauh dari laut, jauh dari pantai. Nah, kalau orang sudah tahu bahwa Muhammad itu anak padang pasir, hidupnya jauh dari pantai, jadi bisa membayangkan kira-kira Nabi Muhammad itu bisa berenang atau tidak? Ya, semua orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu nggak mungkin bisa berenang. Kalau dia anak pantai, anaknya nelayan, mungkin pandai berenang. Tapi karena dia padang pasir nggak mungkin. Nah, sekarang kita tanya lagi. Coba pikirkan, bagaimana Nabi Muhammad bisa cerita tentang kehidupan laut? Kalau bapak-bapak ngelihat di ilmu kelautan, ya saya pernah membaca, tapi ilmu kelautan ya, bahasa Jerman. Di sana diceritakan bahwa matahari, sinar matahari itu hanya bisa menembus laut itu sampai kedalaman 300 meter. Di bawah 300 meter
itu adalah area yang steril daripada sinar matahari. Di sanalah mulai kegelapan. Nah, jadi kalau ingin melihat kegelapan di laut, orang harus menyelam 300 meter. Pertanyaannya, seandainya Muhammad SAW adalah putra nelayan yang mahir berenang, mungkinkah dia menyelam sampai 300 meter? Ya, semua orang mengatakan mustahil. Zaman sekarang aja mustahil, kecuali orang menyelam dengan perangkat, ya, alat-alat. Ya, sekarang banyak sekali alat-alat itu. Ada semacam kapal selam kecil yang bisa membantu orang untuk turun ke laut sampai beratus-ratus meter, mungkin lebih dari 1000 meter. Ada orang bisa menyelam dengan membawa oksigen di punggungnya, sehingga dia bisa turun lebih jauh. Tapi orang menyelam tanpa bantuan alat-alat itu sampai sekarang nggak ada. Ya, jadi meskipun Nabi Muhammad misalnya anak nelayan, anak pantai yang pandai sekali menyelam, itu nggak akan mampu turun sampai 300 meter. Padahal cerita laut yang gelap itu setelah 300 meter. Nah, di dalam Al-Quran tadi diceritakan fi bahri luji, di dalam laut yang dalam, yaghshahu maujun min fawqihi mauj min fawqihi sahab, yang diselimuti oleh ombak. Di atasnya ada ombak lagi, dan di atas sana ada sahab, ya, mendung, awan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang satu lebih gelap dari yang lain. Ini juga rahasia lagi, mukjizat lagi. Orang selama ini nggak tahu bahwa di dalam laut itu ada ombak. Orang tahunya ombak itu di atas laut. Tahun-tahun, abad-abad yang lalu itu manusia dibingungkan oleh fakta bahwa di North Sea itu laut utara. Laut utara itu adalah laut di utara Jerman, di utara Belanda, yaitu sampai di Skandinavia. Skandinavia itu negara-negara Swedia, ya, Norwegia, dan lain-lain. Jadi di laut antara negara-negara itu dan Eropa Barat itu namanya North Sea, laut utara. Itu masa-masa dahulu sering terjadi peristiwa di mana kapal tenggelam. Padahal ombak di sana kecil. Ya, ombaknya enggak seperti ombak lautan Hindia di utara, di selatannya Pulau Jawa, tidak. Ombaknya kecil. Baru abad 19 orang menemukan fakta bahwa
di Laut North Sea itu ombaknya ombaknya itu tidak hanya satu. Di atas ada ombak. Misalnya ombak yang di atas dari timur ke barat. Nah, di bawah ombak ini, di bawahnya ada ombak lagi. Ombaknya arahnya berbeda dari utara ke selatan. Nah, ini yang menyebabkan kapal itu sulit untuk bisa berlayar, ya, karena ombak yang berbeda arah, ombak yang bersaf-saf. Ya, di situ pertama kali ditemukan fakta bahwa ombak itu ternyata bisa bersaf-saf. Lalu ilmuwan di abad 20 menemukan ombak yang dahsyat itu ternyata pada mulai dari kedalaman 3.000, nah, terutama 5.000 meter ke bawah. Itu ombaknya lebih dahsyat. Ombaknya bersaf-saf. Kapan Al-Quran menceritakan bahwa ombak itu bersaf-saf? 15 abad yang lalu. Ombak, di atasnya ada ombak, di atasnya lagi ditutup oleh awan yang gelap. Nah, jadi dalamnya laut itu sangat gelap. Lalu diceritakan idza akhraja yadahu lam yaraha. Kalau orang mengeluarkan tangannya, maksudnya dikeluarkan untuk dilihat, lam yakat yaraha, dia tidak bisa melihat. Ya, bayangkan, tangan ini didekatkan dengan mata, tetap aja nggak kelihatan. Begitu gelapnya kedalaman laut. Dan ini juga baru abad 20-an, ya, itu terungkap bahwa laut yang dalam itu sangat gelap. Sampai-sampai Allah menciptakan ikan-ikan yang matanya bersinar, yang tubuhnya bersinar. Ya, jadi dalamnya laut itu ternyata indah juga, karena banyak ikan-ikan yang mempunyai sinar seperti mobil lalu lalangnya di malam hari. Allah menciptakan ikan-ikan seperti itu, ya, karena di dalam sana terlalu gelap. Tapi sekali lagi, Al-Quran sudah cerita ini 15 abad yang lalu. Kita sekarang bertanya kepada orang kafir, Anda bilang bahwa Nabi Muhammad itu orangnya sangat jenius, sehingga karena jeniusnya Nabi Muhammad, dia bisa mengarang Al-Quran. Jadi kalau ada orang kafir memuji-muji Nabi Muhammad, hati-hati. Muji-muji itu kemudian untuk membelokkan bahwa dia itu bukan Nabi, tapi manusia yang jenius yang bisa mengarang Al-Quran. Tapi kembali kita bertanya, kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengarang Al-Quran, kira-kira ilmu yang tertuang di dalam Al-Quran itu berdasarkan fakta yang dilihat atau tidak? Ya, semua orang, apalagi orang-orang kafir,
yang mengatakan hanya beriman, hanya mengimani perkara-perkara yang bisa dilihat, bisa disentuh. Nah, kalau mendengar cerita Nabi Muhammad bisa cerita tentang dalamnya laut, mereka bingung. Bagaimana? Kalau misalnya dia memang jenius, tentu ceritanya hanya sebatas apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba pada zaman itu. Tapi Nabi Muhammad malah melampaui banyak abad. Ceritanya banyak baru bisa difahami pada 15 atau 14 abad berikutnya. Nah, sekarang Anda mau berkata bahwa Al-Quran karangan manusia? Nah, ini ada sesuatu yang sangat naif, ya, sangat menunjukkan bahwa otak orang yang mengatakan Al-Quran bikinan manusia itu otaknya otak yang lemah, ya. Otak yang jujur, dia akan mengakui bahwa itu informasi dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta, maka Tuhan bisa menceritakan apa adanya. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada Lailatul Qadar. Ini sekali lagi silahkan cerita kepada kafir yang manapun, orang kafir tidak akan mampu menyangka. Beda dengan cerita kita tentang Nabi Ibrahim, cerita kita tentang Nabi Isa dengan mudah bisa disanggah. Nah, kemudian kita masih lanjut untuk membahas masalah mukjizat Allah berupa Al-Quran yang merupakan mukjizat agung. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan pada hari-hari ini adalah mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu insya Allah merupakan jaminan kita masuk surga, jaminan bahwa kita tidak akan masuk neraka. Nah, dalam rangka mencari Lailatul Qadar, sesuatu yang perlu kita fahami dengan betul adalah masalah niat. Niat ini ada perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, Imam Bukhari ketika menulis susunan hadis yang berhasil dikumpulkan, maka dalam kitab sahihnya bab pertamanya adalah bab niat. Di sana disampaikan oleh Imam Bukhari yaitu hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Kita melakukan apapun tergantung pada niat. Orang sholat niatnya lillahi ta'ala, maka dia dijamin mendapat pahala dari Allah. Orang sholat niatnya untuk menunjukkan diri
kepada masyarakat bahwa dia aktif ke masjid, ini namanya riya. Dia nggak dapat pahala. Pahalanya ya paling pujian masyarakat. Masyarakat mengakui, oh bapak itu baik sekali, orang soleh, dan sholat ke masjid. Ya itu saja. Jadi apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan dari Allah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa nanti pada hari hisab Allah akan mendatangkan 3 golongan. Golongan pertama dihadapkan ke hadapan Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau berikan kekayaan, aku bisa banyak membuat sedekah jariyah. Aku bisa menolong orang-orang dengan hartaku karena mencari ridhomu. Tapi oleh Allah langsung disanggah, kadzabta, kamu bohong, karena kamu sesungguhnya menghadiahkan uang, bersedekah dan lain sebagainya untuk dikatakan bahwa kamu ini orang dermawan, kamu ini orang baik, dan masyarakat sudah mengakui kamu dermawan, orang baik. Oleh karena itu, pergilah kamu dengan amalanmu ke neraka. Ya, jadi amalan sedekah, hadiah dengan duit itu bukannya membawa dia ke surga tapi ke neraka karena niat yang salah. Lalu maju lagi orang mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau telah memberikan kepadaku tubuh yang kuat, ya, yang perkasa, sehingga aku dengan mudah bisa ikut berjihad di jalan dan aku mati syahid. Maka Allah juga mengatakan, kadzabta, kamu bohong, karena sesungguhnya kamu melakukan itu semua untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa kamu itu seorang jagoan, pemberani, kamu seorang pahlawan. Dan mereka sudah mengatakan itu, mengatakan kamu pahlawan, kamu pemberani. Oleh karena itu pergilah kamu dan amalan kamu ke neraka. Lalu yang ketiga, datang orang, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mengajarkan kepadaku Al-Quran, sehingga aku bisa membaca pagi dan petang untuk mencari ridhomu. Oleh Allah juga dijawab, kadzabta, kamu bohong, karena sesungguhnya kamu lakukan itu agar kamu diakui oleh masyarakat bahwa kamu ada seorang qari, dan mereka semua sudah mengatakan kamu ada qari, ya, ahli baca Al-Quran. Maka pergilah kamu dan amalanmu ke neraka. Ya, di sini kita tahu bahwa niat itu begitu pentingnya. Salah niat bisa celaka selama-lamanya. Tapi kalau kita niat dengan benar, maka niat itu juga suatu yang luar biasa. Rasulullah dalam hadis Muslim bersabda, man hamma bi hasanatin falahu asyru amsalihah. Siapa yang berniat mengamalkan
eh, suatu kebaikan. Oh ya, ada apa itu kata yang lupa. Man hamma bihasanatin walam ya'malha, ya. Lalu dia tidak bisa merealisasikannya, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu pahala. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang iktikaf di Masjid Al-Falah, niatannya adalah cari Lailatul Qadar, khususnya misalnya iktikaf di malam-malam ganjil, datang ke masjid sejak maghrib, isya, habis isya baca Al-Quran atau memperbanyak sholat sunnah. Tiba-tiba jam 11 sudah ngantuk sekali, akhirnya jam 12 ngorok di masjid. Nah terus pahala yang didapat apa? Di masjid cuman pindah tempat tidur. Nah, karena orang tadi niatnya mencari Lailatul Qadar, maka Allah beri pahala seperti kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, meskipun di masjid ngorok pas turunnya Lailatul Qadar. Nah, yang paling aman itu yang dicontohkan Nabi, iktikaf 10 hari terakhir. Jadi niatnya juga mudah. Niat dalam hatinya bahwa dia akan iktikaf selama 10 hari. Nah, selama 10 hari dia di masjid ibadah. Pas Lailatul Qadar turun dia tidur. Tapi niatnya tadi sudah niat yang mencakup, yaitu selama 10 hari dia dapat itu pahala Lailatul Qadar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alallaha asyhadata bi sidqin balaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi." Siapa yang memohon kepada Allah untuk dimatikan sebagai syahid, Allah menyampaikan dia ke peringkat syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Inilah rahmat Allah, rahmat yang sangat luas. Orang pengen mati syahid, di dalam doanya selalu memohon kepada Allah supaya dijadikan syahid. Tapi karena nggak pernah ada perang, aman terus, akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Tapi karena niatnya yang benar, Allah sampaikan dia ke peringkat syuhada, seolah-olah dia mati syahid, padahal dia mati biasa saja, ya. Sekali lagi ini petunjuk betapa pentingnya niat. Oleh karena itu, mari ya kita di 10 hari yang sangat penting ini memantapkan niat kita masing-masing untuk berjuang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW
adalah mencarinya di malam-malam ganjil. Tapi ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang disampaikan oleh Bilal untuk mencari Lailatul Qadar di malam 27. Artinya apa? Kalau kita bisa berjuang untuk terus mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, itu adalah yang paling optimal. Tapi kalau kita nggak bisa, minimal kita berjuang pada malam 27 untuk berusaha sepenuhnya begadang dengan ibadah. Semoga kita beruntung mendapatkan Lailatul Qadar, yang dengan itu kita pun insya Allah terjamin untuk masuk surga, terjamin tidak akan masuk neraka, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Nabi yang tercinta Muhammad SAW di surga Firdaus yang tertinggi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mungkin ini ya, dikasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Gimana, Ustaz? Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Lailatul Qadar juga. Ya. Turunnya itu akan merupakan dalam satu waktu, misalnya dalam 10 menit, 10 menit, atau memang sepanjang malam yang dikatakan turun Lailatul Qadar. Jadi kalau kita yang mencari Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib sampai menjelang subuh, atau ada waktu-waktu tertentu. Ya, karena peristiwa itu adalah peristiwa singkatnya, jadi nggak mungkin Al-Quran diturunkan selama satu malam penuh, ya nggak mungkin. Karena proses penurunan Al-Quran itu adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu penurunan pertama. Artinya Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu yang memakan waktu 23 tahun. Jadi Allah turunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi yang memerlukan ayat-ayat itu. Ya, jadi jelas bahwa Lailatul Qadar itu turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu Al-Quran penuh. Ya, dan itu ya sebentar, beda dengan menurunkan secara bertahap ke dunia. Wallahu a'lam. Karena sebentar bisa saja terjadi di awal malam atau tengah malam atau akhir malam. Nah, ini satu rahasia. Kita menghadapi rahasia ini, hikmahnya apa? Hikmahnya supaya ibadahnya dari awal malam sampai akhir malam. Ya. Jadi hikmahnya bagus sekali. Ya. Silakan. Ya. Apa perbedaan malam Lailatul Qadar dengan malam Nuzulul Quran? Malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran sama. Ya. Cuman malam Nuzulul Quran itu kan kayaknya yang ada cuma di Indonesia ya, karena di Arab nggak ada peringatan Nuzulul Quran.
Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Lalu oleh pemerintah ditetapkan tanggal sekian nuzulul Quran. Dari mana menetapkan bahwa nuzulul Quran itu tanggal sekian? Ya. Jadi nuzulul Quran itu ya Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu suatu yang rahasia. Yang jelas Nabi menyuruh kita mencari di malam-malam ganjil atau malam 27. Itu saja. Ya. Ada lagi? Ya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau malam itu kadar itu turunnya sesaat itu Pak Ustaz ya, tidak dalam waktu yang lama. Berarti tidak semua belahan bumi ini akan kebagian Pak Ustaz ya. Iya. Jadi itu rahasia Allah. Kedua, kita ini manusia seperti Allah firmankan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ya, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa memahami. Yang namanya malam itu kan berputar karena bumi kita bulat, dan juga waktu itu beredar ke masing-masing negara. Sekarang sebentar lagi kita maghrib, nanti sejam kemudian sebentar lagi Bangladesh maghrib, 2 jam kemudian sebentar lagi India maghrib, ya. Sehingga yang namanya malam Lailatul Qadar itu pun juga mengikuti peredaran. Tapi bagaimana fakta yang sebenarnya? Itu adalah rahasia Allah. Bahkan sesuatu yang sangat perlu dipertanyakan juga tentang hari kiamat. Hari kiamat nanti diceritakan dalam hadis bahwa umat manusia ini mencari syafaat. Kemana mencari syafaat? Diceritakan dalam hadis itu, pertama pergi ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu bapak semua manusia, maka kepada Nabi Adam minta diberi syafaat. Tapi Nabi Adam berkata bahwa dia tidak memegang syafaat. Lalu pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini juga bapak manusia yang kedua, minta syafaat, gak berhasil. Karena Nabi Nuh juga tidak punya hak untuk memberi syafaat. Begitu terus menerus sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad. Saya waktu mengkaji tauhid di Saudi Arabia, saya bilang ke syekhnya, ya syekh, kita kan sudah tahu bahwa yang megang syafaat itu Nabi Muhammad. Ngapain pergi ke Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya? Ya langsung aja lah ke Nabi Muhammad. Jadi dia ketawa, dia bilang, ya itu adalah rahasia Allah. Tapi cerita dalam hadis itu seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ada perkara-perkara yang kita dengan logika agak sulit mencerna. Tapi saya yakin suatu saat nanti kita bisa paham dengan baik. Masih ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.